Lisa mematung, dia bingung harus bagaimana. Hai, kamu ini kenapa? Kita sudah menikah dan sudah biasa melakukan lebih dari sekedar membersihkan, goda Kinan. Dia hanya ingin mencoba mengusik memori percintaan mereka yang mungkin Lisa lupakan. Tapi aku. Kinan tersenyum lebar meraih waslap yang sedari tadi Lisa pegang lalu meletakkan di dalam wadah. Jangan tegang seperti itu, sayang. Sudah selesai, sebaiknya kamu pulang. Baby Kai sudah menunggu, ucap Kinan sembari menarik baju bersih dan memakainya. Alih-alih mengikuti perintah Kinan, Lisa justru masih tertegun menatap Kinan, bingung. Ekspresi itu sungguh menggemaskan membuat Kinan terpaksa menghentikan kegiatannya memakai baju. Dia memilih meraih kedua pipi istrinya kemudian melumat bibir itu. Aku tahu kamu belum siap menyentuhku lebih intens, jangan pikirkan apapun, aku tetap mencintaimu, bisik Kinan. Pertahan bibir Lisa kembali tersenyum tipis. Kemudian kedua tangannya menangkup tangan Kinan yang masih menyentuh pipinya. Sudah hampir siang, Lisa baru keluar dari rumah sakit. Tadi dia harus menemani suaminya makan, minum obat, dan kini dia pergi saat Kinan sudah kembali tidur dengan pulas. Baru terasa lebih enteng untuk meninggalkan. Pak Hendro kemana? Ya. Kata Kinan dia menjemputku, gumam Lisa melihat sekitar di depan gedung rumah sakit, namun tanda-tanda mobil Kinan tidak nampak. Hingga sebuah tangan menepuknya dari belakang. Pak Hendro, dari Ma? Lisa menghentikan perkataannya saat menyadari sosok yang menepuknya dari belakang bukanlah supir pribadi Kinan. Lisa menunjuk sembari mengingat-ingat, sedangkan wanita yang baru menepuknya pun tersenyum ramah. Kamu lupa pasti. Ucap wanita itu. Mary. Pekik Lisa saat mengingat nama sahabatnya semasa SMA. Akhirnya kau tidak terlupakan. Mary merentangkan kedua tangannya dan mereka pun berpelukan melepas rindu. Apa kabarmu? Tanya Lisa dengan kondisi masih berpelukan. Baru setelahnya mereka melepas dan menjauh satu langkah supaya bisa saling menatap. Kabarku baik, jawab Mary dengan senyuman yang masih merekah. Lisa melihat ke belakang Mary, menyadarkan kalau mereka masih di rumah sakit. Lalu ada apa kamu di rumah sakit? Siapa yang sakit? Tanya Lisa. Sepupuku, Mahesa. Kamu masih ingat? Lisa mencoba mengingat nama yang tidak asing itu namun belum juga menemukan jawaban. Kalau lupa, ya sudah. Tak penting, ujar Mary mengibaskan tangannya. Saat sedang seperti itu, bunyi klakson menjeda percakapan dua sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Jemputanku sudah datang. Kamu mau sekalian? Tawar Lisa setelah melihat mobil Kinan yang dikendarai oleh Pak Hendro berhenti tidak jauh darinya. Mary menggeleng. Tidak. Aku tidak enak. Baru bertemu sudah langsung menumpang, ucapnya santai. Rumahmu sekarang di mana? Tanya Lisa memastikan, karena mereka sudah lama tidak berjumpa. Masih ingin mengobrol lebih banyak lagi. Di perumahan dekat patung kuda, jawab Mary. Mata Lisa mulai berbinar. Kita satu jalur. Ayo. Benar tidak apa-apa. Mary nampak tidak enak. Iya yuk. Lisa menarik tangan Mary dan mereka sama-sama masuk ke dalam mobil. Hidupmu sekarang enak sekali, ya, Lisa, ucap Mary setelah dia menutup pintu mobil. Kemudian melihat-lihat bagian dalam mobil. Kendaraan yang dia tumpangi saat ini adalah mobil limited edition yang sangat mewah tentunya. Enak bagaimana? Sahut Lisa memposisikan duduk supaya bisa miring ke arah Mary. Sementara mobil mulai berjalan meninggalkan rumah sakit. Menikah dengan anak dari keluarga konglomerat.
Aku sempat terkejut melihat acara pernikahan yang disiarkan secara langsung di TV ternyata mempelai wanitanya adalah kamu. Pasti dengan kekayaan yang ada kamu tidak pernah merasa kekurangan. Ya, rencana Tuhan kita tidak ada yang tahu. Tapi kebahagiaan kita tidak bisa diukur dari harta dan tahta, Mary, ujar Lisa. Ya, kamu benar. Tapi kamu sangat beruntung. Carikan aku jodoh dari rekan kerja suamimu, dong. Canda Mary. Ah, gampang. Nanti kalau suamiku sudah sembuh, kamu bisa bertemu dengannya. Dan dia memiliki asisten pribadi yang lumayan tampan. Kamu bisa berkenalan dengannya. Benarkah? Mata Mary melebar. Tanda tergiur oleh tawaran Lisa. Lisa mengangguk dengan senyuman. Ah, aku hampir lupa, seru Mary sembari menepuk kedua tangannya. Kamu masih ingat Cindy teman satu geng kita? Tanya Mary dengan nada menggebu untuk bercerita. Cindy yang dulu anaknya rada gendut itu. Iya tapi sekarang dia cantik banget yang sebentar lagi dia mau ngadain pernikahan. Oleh sebab itu dia mengundang kita untuk acara reuni khusus teman-teman yang dekat semasa SMA. Pesta lajang. Reuni benarkah di mana dan kapan? Lisa nampak tertarik. Dia sungguh rindu teman-teman satu gengnya. Mereka dulu sering melakukan banyak hal bersama. Nah, untuk jadwal dan tempat nanti aku hubungi lagi. Sekarang kita tukeran nomor HP yuk supaya aku bisa mudah menghubungimu. Mary merogoh tas jinjingnya yang ada di pangkuan untuk menarik ponselnya. Setelah mengantar pulang Mary, Pak Hendro melanjutkan mengantar majikan ke apartemen. Baru juga keluar dari lift menuju unit apartemen, ponsel Lisa berbunyi. Sebuah panggilan dari Kinan. Kinan. Ada apa menelpon? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengannya, gumamnya sedikit khawatir. Membuat dia yang sudah sampai di depan pintu pun memilih berhenti dan mengangkat telepon dari suaminya itu. Halo, Ken. Ada apa? Kamu baik-baik saja di sana? Tanya Lisa dengan rentetan pertanyaan. Bukannya menjawab, Lisa justru mendengar suara kekahan ringan dari sambungan telepon. Hei, aku bertanya. Lisa terdengar kesal. Aku baik-baik saja, sayang. Lisa pun menghela nafas lega. Aku kira kamu menelpon karena ada sesuatu. Kamu pergi saat aku tidur, jadi aku mencarimu. Kamu di mana? Baru sampai apartemen. Karena mendapati suaminya baik-baik saja, Lisa baru menekan kode masuk ke dalam unit apartemen dengan terus berbicara di telepon dengan Kinan. Lalu kapan ke sini lagi? Ah, aku ingin cepat pulang, keluh Kinan terdengar helaan nafas yang hampa. Baru juga aku membuka pintu sudah ditanya kapan ke sana lagi. Nanti Kak Jason akan datang menemani katanya. Mungkin aku datang seperti kemarin. Sore dan malamnya aku menemanimu tidur. Aku kembali lagi pagi seperti ini. Bagaimana? Aku tidak mungkin meninggalkan baby Kai terlalu lama. Lisa menutup kembali pintu rumahnya kemudian pandangannya mengedar. Dia mencari jagoan tampannya. Dan masuk lebih dalam. Oke kalau begitu. Olya aku ingin mendengar suara baby Kai, bisa ganti mode menjadi video call. Oke, jawab Lisa menarik ponsel dari daun telinganya. Namun gerakannya terhenti saat mendapati sosok yang sedang menggendong baby Kai. Bukan Ayah Wira, bukan pula Bibi Mia. Lisa terdiam sampai orang itu menyadari kehadirannya di sana. Sejenak mereka sama-sama terkejut. Bahkan sampai senyuman Lisa menghilang dan berubah menjadi tegang. Halo, Lisa. Kamu masih di sana? Samar suara Kinan terdengar dari sambungan telepon membuat Lisa kembali menaikkan ponselnya menempel di daun telinga.
Sementara netranya masih memandang sosok yang ada di depannya itu. Ilya, Ken. Aku sudahi panggilannya. Ada apa? Baby Kai baik-baik saja, kan? Ya, dia sedang tidur. Aku akan menelponmu saat dia sudah bangun. Bye. Tanpa menunggu sahutan dari Kinan, Lisa sudah menutup teleponnya secara sepihak. Lisa. Mama sudah menunggumu sedari tadi, ucap Eliana setelah Lisa menyelesaikan panggilannya. Bibi Mia datang, seolah mengerti keadaan yang ada. Dia mengambil alih Baby Kai lalu membawa bayi itu masuk ke dalam kamar. Ya, jawab Lisa canggung. Dia bingung harus bagaimana bersikap, bahkan untuk memanggil saja masih tidak tahu layak memanggilnya apa. Tanpa izin, Eliana maju lalu memeluk tubuh itu. Terasa luapan rasa rindu melingkupinya. Eliana memeluk erat namun masih terasa nyaman dan hangat. Membuat Lisa yang hendak memberontak pun mengurungkan niatnya. Namun pelukan itu tidak dia terima dengan baik. Karena tangannya, dia biarkan menggantung, tidak membalas merengkuh. Hingga sebuah pertanyaan keluar dari mulutnya, "Ada apa Anda ke sini?" "Anda." Panggilan itu pun membuat Eliana melepas pelukan lalu kedua tangannya merangkum lengan Lisa. Seolah dia takut anaknya itu pergi menghindar. "Bisakah kita bicara?" ucap Eliana dengan senyuman tipisnya. Netra Lisa bergerak ke kanan dan kiri. Dia teringat perkataan Deon kemarin mengenai permintaan terakhirnya sebelum dia pergi ke luar negeri. Lisa pun mengangguk kemudian dia lebih dulu berjalan ke ruang tamu sementara Eliana mengikutinya. "Bicara apa?" ucap Lisa dengan ekspresi datar setelah mereka berdua sudah duduk berseberangan. Eliana menarik nafasnya dalam-dalam. Tidak mudah berbicara pada Lisa, padahal dia sudah mempersiapkan semua kalimatnya supaya mudah dimengerti oleh Lisa. Tapi rasanya masih saja gugup. Hingga, "Maaf." Kata itu lebih dulu keluar dari mulut Eliana. Lisa menghela nafas. Dia ingin pembicaraan ini cepat berakhir. "Katakan saja semua yang ingin Anda katakan. Aku pulang sudah ingin bermain dengan Baby Kai dan membersihkan tubuhku yang sudah terasa tidak nyaman. Jadi langsung saja pada intinya. Lisa, beritahu pada Mama. Bagaimana cara supaya kamu bisa menerima Mama di sisimu?" Lisa memalingkan wajahnya seraya menjawab, "Entah karena hidupku bersama ayah saja sudah cukup. Walau harus mendapat cacian dari ibu dan kakak tiriku. Kamu akan lebih menderita atau bahkan terbunuh sebelum bisa menghirup udara luar," ucap Eliana langsung pada intinya. Dan alhasil mampu kembali menarik atensi Lisa. "Kamu sudah melihat bagaimana kakekmu itu, kan? Seperti itulah sikapnya terhadap hubungan Mama dan ayahmu. Mama tidak akan berbicara terlalu banyak. Tapi pada hari itu, sebelum Mama mampu menyentuhmu ketika baru saja kamu keluar dari rahim, kakek Damian sudah memberi Mama pilihan. Mama yang pergi bersamanya dan kamu tetap tinggal, atau kamu dibawa olehnya dan Mama tidak bisa melihatmu setelah itu." Lisa terdiam meremas dress bagian depannya. Apakah Damian semengerikan itu? Atau itu hanya karangan Eliana belaka? Pikir Lisa. Mama dibawa pergi dengan paksa. Bahkan Mama belum sempat melihat apalagi menyentuhmu, mata Eliana semakin memerah bahkan air matanya nyaris keluar. "Kamu tahu, kan, rasanya menahan sakitnya seluruh tubuh setelah melahirkan. Seharusnya saat itu Mama bisa melupakan semua rasa sakit dengan bisa merawatmu juga memberikan air susu ibu. Tapi yang Mama dapatkan hanyalah kesendirian. Merasakan semua sendiri. Dan kakekmu sama sekali tidak peduli dengan keadaan Mama. Juga tidak memikirkan bagaimana kamu yang pasti kehilangan sosok ibu sedari baru lahir. Maafkan Mama." Eliana menutup wajahnya, menangis.
Mengingat masa itu selalu membuatnya melemah. Itu adalah titik terendah kehidupannya yang sungguh memilukan. Terpisah dari anak yang sudah dia jaga selama 9 bulan di dalam kandungan. Sementara Lisa menggigit bibir bawahnya, menahan supaya dia tidak ikut menangis. Tapi nyatanya pelupuk mata itu tidak sanggup menopang cairan kristal bening di dalamnya. Lisa. Suara itu membuat Lisa menoleh ke samping, melihat Wira yang baru ikut bergabung. Sang ayah sedari tadi sengaja tidak keluar, memberi ruang untuk Eliana menjelaskan sendiri pada Lisa. Namun nyatanya dia tidak tega melihat Eliana sesedih itu. Wira duduk di samping Lisa. Percayalah pada mamamu, nak. Meski sulit, namun kenyataannya memang seperti itu. Mamamu melindungi kita dari Damian, kakekmu. Dia lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan, imbu Wira mengusap bahu Lisa. Lalu Gabriela. Apa selama ini dia sudah tahu kalau aku adalah kakaknya? Tanya Lisa. Eliana mengusap wajahnya yang sudah basah. Matanya mengerjap untuk bisa menstabilkan kembali gejolak di hatinya. Gabriela memang tahu kalau mama memiliki suami dan anak yang terpaksa mama tinggalkan. Tapi dia tidak tahu kalau kamu adalah orangnya. Dia tahu setelah kamu dilarikan ke rumah sakit saat itu. Eliana kini lebih berani setelah melihat respon Lisa yang tidak menolaknya. Dia beranjak lalu berpindah duduk di samping Lisa. Lisa, mama sangat mencintaimu. Pun ayahmu. Jika bukan alasan keselamatan, mama tidak akan mungkin meninggalkan kalian. Tapi Anda. Mama, ucap Eliana dan Wira berbarengan. Mama. Ekem. Lisa menyesuaikan panggilan itu yang terasa sulit untuk sekarang ini. Tapi mama sudah memiliki Gabriela. Itu tandanya mama juga mencintai suami mama itu, kan? Eliana tersenyum. Kini air matanya telah surut. Dia bergerak untuk menarik satu tangan Lisa dan menggenggam serta membawanya ke atas pangkuan. Gabriela, dulu nenekmu yang memberikan pada mama saat dia masih bayi. Dia diambil dari panti asuhan. Karena kondisi mama yang mengkhawatirkan terus menangisimu selama hampir 1 tahun, mereka memberikan bayi itu pada mama. Semenjak itu hidup mama berangsur normal dengan menjadikan Gabriela sosok anak yang selama ini mama rindukan. Tapi selama ini dia tidak tahu kalau dia bukan anak kandung mama. Jadi, Eliana mengangguk mengerti keterkejutan Lisa. Gabi bukan anak mama. Mama tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Mama sangat menyayangimu dan masih sangat mencintai ayahmu. Dia berucap dengan menatap Wira setelahnya. Wajah Wira pun nampak berbinar meski tidak mengulas senyum sedikit pun. Namun Lisa masih bisa melihatnya. Lisa panggil Eliana, membuat Lisa kembali menatapnya. Maafkan mama. Mama akan menebus semua kesalahan masa lalu. Mama akan melakukan apapun untuk bisa melindungimu dari kakek Damian. Boleh aku bertanya lagi, Ma? Lisa berucap dengan hati-hati. Dia masih canggung dengan ibunya itu. Eliana mengangguk dengan senyum lembutnya. Tentu boleh, katakan. Apa kakek menyayangi Gabriela? Padahal dia bukan cucu kandungnya. Alis Eliana mengernyit, sekejap mengingat bagaimana Damian sangat memanjakan Gabriela selama ini. Lia, jawabnya singkat. Bagaimana bisa dia lebih mencintai cucu adopsi dibanding aku sebagai cucu kandungnya? Apa ada rahasia yang lain tentang kakek Damian hingga dia begitu membenci aku dan ayah? Bukan hanya Lisa yang bingung. Wira dan Eliana pun saling tatap. Mereka sendiri tidak tahu jawaban yang tepat akan hal itu. Adakah rahasia lain dari pria tua yang nampak begitu jahat itu?